kami menghargai barang yang tertinggal ini seperti kami menghargai klien kami. Nah, karena barang mati ini sebenarnya adalah barang hidup bagi orang yang mencintainya. Dan benar-benar menghargai sesuatu yang tertinggal atas milik klien kita. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman MBA aku Dadi Wahyu Chang. Mungkin kalau kawan-kawan melihat video ini, hari ini saya tidak berbicara tentang masalah bagaimana cara menjual, bagaimana cara memperkenalkan produk dan jasa kita ke pasar dan segala macam. Tapi saya akan bermain-main dengan sebuah boneka. Ini tadi sebenarnya pas kebetulan hari Minggu ya. Kebetulan Fangki sama Ageng sama Ali ada di kantor. Bikin apa ya? Kita bikin konten aja. Apa kontennya? Saya melihat ada satu boneka, beberapa mainan anak-anak saya. Saya akan bikin konten ini bercerita tentang apakah bisa sebuah boneka Anda akan menjadi perusahaan atau usaha yang sangat amat dibicarakan masyarakat dan ini akan menjadikan bisnis Anda sukses. Saya pikir bisa. Caranya. Jadi begini, ketika kita dalam artian sudah punya pasar, walaupun nggak begitu-begitu banyak gitu ya, kita punya klien juga nggak begitu banyak, terus kemudian kita nggak punya uang untuk berpromosi yang terlalu masif, yang terlalu mengeluarkan uang gitu ya, kita tidak bisa menggunakan tools advertising apapun juga, karena kita harus meminimkan sebuah budget, apalagi era pandemi. Contoh nih, ini boneka. Yang pasti ini kesayangan anak saya. Dan mungkin kawan-kawan semua punya anak yang juga punya boneka yang sangat disayangi di dalam sehariannya. Terus apa gitu? Konteksnya begini. Apakah sebuah barang yang tertinggal di perusahaan Anda, apakah barang yang tertinggal di tempat Anda, apakah barang yang tertinggal di dalam bisnis Anda, milik klien Anda, apakah Anda melakukan? 1. Anda akan menyimpannya sampai klien itu datang. Ataukah Anda akan membiarkan saja? Nanti pasti akan kembali. Atau barang ini akan dikembalikan kepada klien Anda dengan biasa saja. Atau mengembalikan dengan istimewa. Apa itu? Jadi begini, anggap anak saya sangat suka sekali dengan boneka ini dan dia tidur itu tidak bisa kalau dengan tidak memegang boneka Minion ini. Nah, suatu ketika boneka ini, boneka anak Anda ini tertinggal di perusahaan saya atau perusahaan kita. Saya akan berpikir lain bahwa melalui barangnya tertinggal, saya akan membuat sebuah experience lain, yaitu menghargai apa yang tertinggal. Contoh, boneka ini akan saya bungkus rapi di dalam sebuah kotak yang memang keren, atau di kotak kardus dengan dibumbui sebuah cerita-cerita. Atau boneka ini lagi bermain gitar di foto. Atau Anda akan ceritakan Minion lagi bermain gitar. Atau Minion lagi bertemu dengan Spider-Man untuk merencanakan sesuatu. Nah, dan foto itu kita kemas dalam satu kotak dan kita sampaikan kepada konsumen yang tertinggal. Dengan catatan, makanya ketika dalam bisnis, ketika ada tamu, ketika ada klien, itu wajibnya adalah menulis nama, nomor telepon, alamat. Kenapa? Karena apabila terjadi hal-hal semacam ini, kita akan tidak kehilangan data konsumen kita atau calon konsumen kita. Dengan demikian, kita akan kirim ke WA kliennya bahwa maaf, Minionnya tertinggal, tapi di sini baik-baik saja. Minionnya sekarang lagi bermain gitar, Minionnya sekarang lagi bertemu dengan Spider-Man. Dipastikan kalau Minionnya adalah baik-baik saja. Atau kita tambahin lagi deh, Minion ini kita cucikan ke laundry. Ya. Kemudian kita semprot minyak wangi. Kemudian kita foto itu kita masukkan di dalam kotak. Dan kotaknya itu ada sebuah souvenir dari perusahaan Anda.
apa yang akan dirasakan oleh anak kecil tadi, pemilik boneka Minion. Atau pemilik Minion ini adalah anak Anda. Yang pertama, kita akan mempunyai investasi memorial bahwa anak kecil tadi selalu teringat bahwa dulu boneka kecil saya tertinggal di dalam suatu perusahaan kita. Dan perusahaan itu menghargai apa yang tertinggal di dalam perusahaannya. Sebaliknya juga dengan orang tuanya, bahwa akan teringat betul bahwa boneka ini dihargai. Kalau perusahaan ini menghargai saja boneka atau barang yang tertinggal, pastinya akan menghargai klien, akan menghargai sebuah tanggung jawab yang diberikan klien kepada perusahaan. Atau juga suatu saat adalah handphone Anda tertinggal. Apakah hanya biasa saja nanti orang kembali karena handphonenya tertinggal gitu? Atau biasanya mungkin memiss call dan segala macam. Tapi ketika orang itu kembali dan mengambil handphone ini, Anda sudah siap-siap menyediakan sebuah kotak keren di mana barang berharga ini menjadi salah satu poin di mana akan mentransfer sesuatu hal, yaitu experience memorial. Nah, begitu juga dengan gitar semuanya. Gitar ini tertinggal di perusahaan Anda. Anda bisa melakukan membersihkan gitar ini milik klien Anda, calon klien Anda, kemudian ditaruh di sebuah kardus yang cukup aman dengan pengamanan yang cukup oke, kemudian dirapi dan dituliskan sesuatu. Kami menghargai barang yang tertinggal ini seperti kami menghargai klien kami. Nah, itu sesuatu hal yang saya pikir hari ini kita lepaskan dulu bagaimana kita ribut, bagaimana kita menjual, bagaimana kita memperkenalkan produk kita, jasa kita ke masyarakat. Tapi kita benar-benar memanusiakan sesuatu, yaitu memanusiakan manusia, yaitu memanusiakan klien kita, memanusiakan calon klien kita. Dan benar-benar menghargai sesuatu yang tertinggal atas milik klien kita. Apa yang kira-kira Anda dapatkan ketika hal itu Anda lakukan di perusahaan Anda? Saya yakin akan ada sesuatu hal, yaitu ingatan yang tidak akan pernah lepas. Sama ketika kita ngomongin branding. Branding itu ibarat paku pesan gitu. Paku yang dimana yang lebih bagus, paku mana yang tepat untuk kita gunakan dalam branding. Apakah paku yang kecil, paku triplek, apakah paku yang besar adalah paku tutur yang cukup besar. Ketika paku tutur itu dilakukan, ditancapkan di dalam sebuah media kayu, ketika dicabut itu susah, dan ketika cabut itu selesai akan menyisakan sebuah pesan, yaitu lubang yang tidak akan pernah hilang. Sama ketika kita membangun sebuah brand kita. Apapun hal, kita harus peka. Apapun yang terjadi di dalam lingkungan bisnis kita harus peka. Salah satunya, lewat barang tertinggal, Anda akan mendapatkan satu tancapan paku kepada calon konsumen Anda. Bahwa kita perusahaan yang selalu menghargai siapapun. Walaupun ini barang mati. Karena barang mati ini sebenarnya adalah barang hidup bagi orang yang mencintainya. Terima kasih dari saya, Dadi Wahyucang. Assalamualaikum. Anda akan mendapatkan satu sama ketika barang yang tertinggal oleh klien Anda